Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Al-Fakir Dani Agusti Wahyono. Pada kesempatan hari ini akan mengerjakan tugas ketiga pada sesi ketujuh, yaitu membaca bacaan gharib yang berupa bacaan nun wikoyah, ayat sajadah, sifir mustadir, sifir mustatil, waqaf dan ibtida dalam membaca Al-Quran. Baiklah, yang pertama akan saya bacakan bacaan gharib yang berupa imalah, berarti memiringkan fathah ke arah kasrah. Itu terdapat pada surat Hud ayat 41 juz 12 halaman 226 yang berbunyi wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Nah, jadi caranya harus dimiringkan fathah pada bacaan majreha. Itu tidak boleh majroha, harus majreha karena bacaan imalah, yaitu bacaan miring. Dan juga pada bacaan ismam berarti memasukkan unsur dhammah pada sukun dengan cara memonyongkan bibir. Jadi cara bacanya yang ada pada surat Yusuf ayat 11 juz 12 halaman 236 yang berbunyi qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Jadi cara bacanya harus la ta'manna. Nah, harus dimonyongkan bibirnya. Itu bacaan ismam. Dan juga ada bacaan saktah yang berarti berhenti sebentar tanpa bernafas. Itu ada pada surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 2 juz 12 halaman 293 yang berbunyi Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadida. Jadi cara bacanya tidak boleh bernafas, berhenti akan tetapi tidak boleh bernafas. Lahu iwaja qayyimah. Nah, itu adalah bacaan saktah. Dan juga ada bacaan tashil, berarti meringankan bunyi hamzah yang kedua. Terdapat pada surat Fussilat ayat 44 juz 24 halaman 481 yang berbunyi walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyu wa arabi. Jadi tidak boleh dibaca a'jami, harus dibaca a'jamiyyu. Nah, itu adalah bacaan tashil. Dan juga ada bacaan gharib yang berupa badal, berarti mengganti huruf hamzah menjadi huruf mad. Itu ada pada surat Al-Ahqaf ayat 4 juz 26 halaman 502. Terdapat pada bacaan ituni. Nah, tidak boleh dibaca ituni, jadi harus dibaca ituni dikarenakan menggantikan huruf hamzah menjadi huruf mad. Jadi hamzahnya tersebut diganti mad. Ituni, tidak boleh ituni. Nah, begitu. Dan di sini juga ada bacaan nun wikoyah, berarti nun penjaga, yaitu nun kecil yang dibaca kasroh ketika tanwin bertemu hamzah wasol. Ada pada surat Al-Qiyamah ayat 30 juz 29 halaman 578 yang berbunyi ila rabbika yauma idinil masaq. Jadi tidak boleh yauma idil masaq, tidak boleh. Jadi harus dibaca yauma idinil masaq. Itu kan ada nun kecil, itu harus dibaca, yang berarti nun penjaga. Dan juga ada bacaan ayat sajadah yang berarti ayat yang di dalamnya terdapat perintah sujud dari Allah Subhanahu wa taala, yang ada pada surat Al-A'raf ayat 206 juz 9 halaman 176 yang berbunyi innalladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun.
Nah, ketika sudah berhenti, kita dianjurkan membaca ayat sajadah yang berbunyi Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dan kemudian dianjurkan juga untuk sujud. Nah, yang berbunyi sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, begitu. Dan juga ada bacaan sifir mustatil yang berarti bulatan berbentuk lonjong yang terletak di atas sab'a alifah atau 7 alif. Fungsinya dibaca pendek ketika wasol atau lanjut dan dibaca panjang ketika wakof atau mau berhenti. Seperti contoh pada surat Al-Kahfi ayat 38 juz 15 halaman 298 yang berbunyi Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Nah, pada bacaan lakinnahu itu harus dibaca pendek ketika ingin wasol atau dilanjutkan. Lakinnahu, akan tetapi ketika ingin wakof atau mau berhenti, jadi cara bacanya harus dibaca seperti matabi'i, halnya matabi'i. Lakinna. Nah, begitu. Dan juga terdapat sifir mustadir adalah bulatan yang sempurna yang terletak di atas alif. Fungsinya dibaca pendek ketika ingin wasol atau dilanjutkan dan dibaca sukun ketika ingin wakof atau berhenti. Seperti contohnya, saya contoh pada surat Muhammad ayat 31 juz 26 halaman 510 yang berbunyi walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Nah, ketika ingin wasol, kita harus membacanya secara pendek. Was-sabirina wa nabluwa akhbarakum, itu harus dibaca wawunya. Dan apabila kita ingin wakof atau berhenti, itu wawunya harus disukunkan. Jadi harus dibaca was-sabirina wa nablu. Was-sabirina wa nablu. Nah, begitu. Mungkin itu saja penjelasan yang berupa bacaan gharib yang ada pada Al-Quran yang bisa Al-Fakir sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penjelasan atau membaca, Al-Fakir mohon maaf sebesar-besarnya. Dan Al-Fakir akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.